Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah termodinamika Ibu Lilik Miftahul Khairo MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya dan teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai kalorimetri. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Yulaica Salma Salsabila. Saya dari kelas Kimia C dengan NIM 3 digit terakhir 063. Di sini saya bersama dua teman saya, yaitu yang pertama ada Farah Marsha Amalia dengan NIM 3 digit terakhir 074 dan Nurrahma Ikawati dengan NIM digit terakhir 085. Nah, menurut kaidah kekekalan energi itu hanya dapat diubah dari salah satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Dan energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Di alam ini ada banyak sekali jenis energi. Contohnya yaitu yang pertama ada energi kinetik, energi potensial gravitasi, energi listrik, dan energi panas. Konversi energi listrik menjadi energi panas menggunakan kalorimeter itu adalah salah satu contoh bagaimana aturan kekekalan energi diterapkan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu mengenai pengertian kalorimeter terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kalorimeter itu? Nah, jadi kalorimeter itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau dalam suatu reaksi kimia, di mana pada kalorimeter itu akan terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kalor atau panas sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Salah satu bentuk kalorimeter yaitu kalorimeter campuran, di mana kalorimeter ini terdiri dari sebuah bejana logam yang kalor jenisnya diketahui. Bejana ini biasanya ditetapkan di dalam bejana lain yang lebih besar, dan kedua bejana dipisahkan oleh bahan penyekat seperti gabus atau wol. Nah, bejana luar sendiri ini berfungsi sebagai isolator agar pertukaran kalor dengan sekitar kalorimeter dapat dikurangi. Kemudian, kalorimeter itu juga dilengkapi dengan batang pengaduk. Jadi saat ada zat dicampurkan ke dalam kalorimeter, air di dalam kalorimeter harus diaduk agar diperoleh suhu yang merata akibat dari campuran dua zat yang suhunya berbeda. Asas penggunaan kalorimeter itu yaitu menggunakan asas Black. Jadi, ketika dua benda atau lebih yang suhunya berbeda digabungkan, benda yang suhunya lebih tinggi itu akan melepaskan kalornya, dan benda yang suhunya lebih rendah itu akan menyerap kalor, sehingga terjadi kesetimbangan di mana suhunya itu sama. Nah, panas yang dilepaskan dan diserap itu harus dalam jumlah yang seimbang. Jadi, kan ada itu rumus Q lepas sama dengan Q diterima. Nah, hukum kekekalan energi ini berlaku karena panas yang dilepaskan itu sama dengan panas yang diserap. Setelah mempelajari mengenai pengertian kalorimeter, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja kalorimeter. Jadi, prinsip kerja kalorimeter itu berdasarkan asas Black yang berbunyi kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Jadi, maksudnya itu ketika dua benda didekatkan satu sama lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda yang dingin, sehingga nantinya akan terjadi suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu yang setimbang. Nah,
Dalam kasus kalorimeter ini, bagian benda yang panas itu sebagai wadah penampung sampel yang akan memberikan panas. Sedangkan bagian benda dingin itu adalah benda yang akan menerima panas tersebut. Biasanya benda dinginnya berupa air. Setelah itu yang terakhir adalah pengaplikasian dari kalorimeter. Jadi kalorimeter itu biasanya digunakan di laboratorium dan bisa digunakan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi pada laboratorium, kalorimeter itu biasanya digunakan yang pertama untuk mengukur atau menentukan nilai kalor zat makanan. Yang kedua, untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam suatu sistem. Dan yang terakhir, untuk mengukur perubahan panas. Sedangkan pada kehidupan sehari-hari, kalorimeter itu dapat ditemui pada yang pertama teko pemanas, yang kedua penanak nasi, yang ketiga kompor listrik, dan yang keempat pemanas ruangan, dan yang terakhir yaitu setrika. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi berikutnya, yaitu terkait kalor dan kalor jenis. Kita ulang kembali terkait definisi kalor. Kalor sendiri itu dapat kita definisikan dengan bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Tentunya kalor sendiri itu berbeda dengan suhu. Kalau suhu itu kan adalah ukuran dalam suatu derajat panas. Sedangkan kalau kalor itu suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Maka dari itu untuk jumlah energi kalor yang diterima suatu sistem itu sama dengan jumlah energi yang dilepas, atau biasa kita sebut dengan Q lepas sama dengan Q terima. Kemudian kita lanjut ke kalor jenis. Kalor jenis itu apa sih? Kalor jenis itu juga dapat kita definisikan sebagai karakteristik termal atau suatu benda karena tergantung dari jenis benda yang dipanaskan atau didinginkan. Dan pada dasarnya itu secara alami kalor itu berpindah kan dari benda yang bersuhu tinggi ke dalam benda yang suhunya lebih rendah, sehingga terjadi pencampuran suhu dari kedua benda tersebut. Maka untuk kesetaraan suatu kalori, 1 kalor sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalor, dan kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Maka dari itu dengan ini berhubungan dengan hukum asas Planck, yang mana mempunyai 3 prinsip. Untuk prinsip yang pertama yaitu apabila dua buah benda yang berbeda suhunya kemudian dicampur, maka benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya akan sama ataupun tetap. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu apabila jumlah kalor yang diserap benda dingin itu sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Untuk prinsip yang ketiga yaitu benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila yang diserap oleh benda panas. Maka dari itu kan dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwasanya Q lepas sama dengan Q terima. Untuk itu dapat kita rumuskan kalor jenis yaitu C sama dengan Q per M kali delta T dengan keterangan C sama dengan kalor jenis, Q yaitu kalor, M massa benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dengan saya Nur Rahma Ikawati dengan NIM 2106003110085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ini atau kapasitas panas biasanya dilambangkan dengan kapital C. Kapasitas kalor yang ada pada sebagian besar sistem tidaklah konstan, namun bergantung pada variasi kondisi dari sistem termodinamika.
Kapasitas kalor ini bergantung pada temperatur itu sendiri dan juga tekanan maupun volume dari sistem. Berbagai cara untuk mengukur kapasitas kalor yang dapat dilakukan secara umum pada kondisi tekanan konstan atau volume konstan. Sehingga simbol kapasitas jenisnya disesuaikan menjadi Cp untuk kapasitas jenis pada tekanan konstan dan Cv untuk kapasitas jenis pada volume konstan. Gas dan cairan umumnya dapat diukur pada volume yang konstan. Pengukuran pada tekanan konstan akan mendapatkan nilai yang lebih besar dikarenakan nilai tekanan konstan juga mencakup energi panas yang dipakai untuk melakukan kerja yang dapat mengembangkan volume zat ketika temperatur dinaikkan. Pada jenis spesifik dari suatu zat merupakan molekul yang tidak pada kondisi konstan melainkan bergantung pada temperaturnya. Nah, temperatur pada lingkungan pengukuran yang dibuat biasanya juga ditentukan. Selanjutnya, untuk cairan dan gas penting untuk mengetahui tekanan yang digunakan dalam menuliskan nilai kapasitas kalornya. Kebanyakan data yang dipublikasikan dituliskan pada kondisi tekanan yang standar. Selanjutnya, hubungan dengan termodinamika. Energi internal dari sebuah sistem tertutup akan berubah dengan menambahkan panas ke sistem atau ketika sistem melakukan kerja, yakni didapatkan persamaan seperti ini. Lalu, untuk kerja sebagai hasil dari perubahan volume sistem didapatkan persamaan seperti ini. Selanjutnya, jika panas ditambahkan pada volume konstan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Lalu, didapatkan kapasitas panas pada volume konstan Cv. Untuk kapasitas panas pada tekanan konstan Cp yang diturunkan dari persamaan perubahan entalpi menjadi persamaan berikut ini. Lalu, untuk perubahan pada entalpi ini dapat dirumuskan dengan persamaan di bawah ini. Selanjutnya, sehingga pada tekanan P konstan didapatkan persamaan sebagai berikut ini. Akan diperoleh persamaan seperti ini. Baik, selanjutnya adalah hubungan dengan kapasitas panas. Pengukuran kapasitas panas pada volume konstan seringkali sulit untuk dilakukan pada benda berwujud maupun pada benda cair. Karena perubahan temperatur dan dapat membuat volume zat mengalami pemuaian sehingga membutuhkan penampung yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Lebih mudah menghitung secara tekanan konstan dan lalu menurunkan menggunakan persamaan termodinamika dasar, yakni dapatkan persamaan seperti berikut ini. Dapatkan persamaan sebagai berikut. Lalu bisa juga dituliskan dengan persamaan berikut ini. Rasio kapasitas panas atau indeks adiabatik adalah rasio dari kapasitas panas pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan terhadap kapasitas panas pada volume konstan, yang dapat disebut juga sebagai faktor ekspansi isentropi. Lalu selanjutnya, yakni gas ideal. Untuk gas ideal sendiri mengevaluasi persamaan turunan parsial di samping ini persamaan di mana R merupakan konstanta gas ideal yang dapat disubstitusikan menjadi persamaan di bawah ini. Lalu dapat juga
nanti dihasilkan persamaan Mayer jika direduksi menjadi Cp min Cv sama dengan R. Lalu selanjutnya adalah kapasitas panas spesifik atau panas jenis. Nah, kapasitas panas spesifik ini merupakan kapasitas panas berbasis massa, yakni dengan persamaan di bawah ini dan juga di mana pada ketiadaan transisi fase zat akan didapatkan panas jenis sebagai berikut. Pada persamaan ini. Lalu lalu untuk gas dan bahan yang lainnya yang berada pada tekanan yang tinggi terdapat perbedaan nilai panas jenis. Pada kondisi yang berbeda, kapasitas panas ini didefinisikan dengan memasukkan kondisi proses isobarik. Tekanan konstan dP sama dengan 0 dan proses isochorik volume konstan dV sama dengan 0, maka dari itu hubungan panas jenisnya dapat dirumuskan menjadi berikut ini. Yang ini. Lalu sesuai dengan persamaan berikutnya yang sebelumnya yakni Cp min Cv sama dengan alfa pangkat 2 T per Ru beta T. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai penjelasan materi mengenai kalorimetri. Nah, sekarang untuk menambah kefahaman kita mengenai kalor, di sini ada beberapa contoh soal. Yaitu yang pertama ada soalnya gas nitrogen atau N2 dengan massa 280 gram ditekan secara isotermis pada suhu 47 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 0,5 volume semula. Maka kerja luar gas yang dikeluarkan sebesar, jadi di sini yang ditanyakan adalah besar kerja luar gas yang dikeluarkan itu berapa. Nah, sekarang kita coba jawab bersama-sama. Di situ diketahui bahwa nitrogen memiliki massa sebesar 280 gram dan suhu tetapnya yaitu 47 derajat Celcius. Untuk satuan suhunya kita rubah ke Kelvin, yang dimana berarti 47 ditambah 273 Kelvin sama dengan 320 Kelvin. Dan untuk volume kedua sama dengan 0,5 dari V1. Dan untuk berat molekul nitrogen sendiri itu sebesar 28 dan Len 0,5 itu sama dengan 0,69, R sama dengan 8,31 J per mol Kelvin. Nah, kan yang ditanyakan kan kerja ya, berarti di sini pakai rumus yang W sama dengan N dikali R kali T kali Len V2 per V1. Nah, untuk mencari N itu kan gram per mR ya, karena di sini diketahuinya berat molekul, berarti kita memakai massa per berat molekul dikali R dikali T dikali Len V2 per V1. Masanya sudah diketahui yaitu 280 gram dibagi 28 untuk berat molekul, terus dikali R 8,31 Joule per mol Kelvin dikali T 320K dikali Len untuk V2 nya yaitu 0,5 V1 per V1 sama dengan 280 dibagi 28 yaitu 10 gram dikali 8,31 Joule per mol Kelvin dikali 320K Kelvin dikali Len terus 0,5 V1 dibagi V1 sama dengan 0,5. V1 nya yang atas sama bawah itu dicoret. Nah, kemudian dihasilkan 10 gram dikali 8,31 Joule per mol Kelvin dikali 320K dikali tadi kan
diketahui bahwa ln 0,5 itu kan 0,29 ya, 0,69. Jadi di situ dikali minus 0,69. Nah, untuk hasil akhirnya dapat diketahui yaitu minus 18,349 Joule. Jadi kerja luar gas sebesar minus 18,349 Joule. Untuk contoh soal yang kedua yaitu pada keadaan isokorik, suatu gas mengalami kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Besar tekanan gas awal dapat diketahui yaitu sebesar 15 PA, maka besar usaha luar gas adalah. Nah, di sini kita mencatat apa yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Di soal dapat diketahui T1-nya yaitu 25 derajat Celcius, T2-nya 40 derajat Celcius, dan P itu sama dengan 15 PA. Sedangkan yang ditanyakan adalah besar usaha luar gas. Kita memakai rumus yaitu W sama dengan P kali delta V. Karena sistem dalam keadaan isokorik atau volumenya tetap, delta V plus 0, maka W-nya itu sama dengan P kali 0 sama dengan 0. Jadi dalam keadaan isokorik itu W-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai contoh soal nomor 3 dan nomor 4. Untuk nomor 3 sendiri itu kan soalnya dengan usaha luas gas sebesar min 150 Joule, suatu sistem mengalami proses adiabatik. Maka perubahan energi dalam sistem adalah sebesar delta U dan kalori yang terserap dalam sistem adalah sebesar Q. Pernyataan yang benar adalah, jadi di situ tuh mencari pernyataan yang benar. Nah, untuk diketahuinya W atau usaha atau kerja itu kan sama dengan min 150 Joule. Nah, karena Q-nya adalah sebesar Q, maka Q sama dengan 0. Itu maka karena Q-nya mengalami proses adiabatik, itu jadi proses dalam sistem adiabatik Q sama dengan 0. Maka berdasarkan hukum termodinamika yang pertama, delta U ditambah usaha atau ditambah W itu sama dengan Q. Dan kemudian delta U sama dengan min W. Delta U nya itu sama dengan min dalam kurung min 150 per Joule. Maka delta U sama dengan 150 Joule. Kemudian lanjut ke nomor 4. Soalnya yaitu batang logam bermassa 2 kg memiliki suhu 25 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhunya menjadi 75 derajat Celcius, dibutuhkan kalor sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 Jika suhunya dinaikkan menjadi 125 derajat Celcius, maka berapakah kalor yang dibutuhkan? Nah, berarti di sini kan yang ditanyakan kalor ketika suhunya dari 25 ke 75 dan ketika 75 ke 125. Yang kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu masanya itu kan 2 kg. Kita ubah menjadi gram menjadi 2000 gram. Kemudian untuk suhunya itu atau delta 1 itu 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, jadi menjadi 50 derajat Celcius. Berarti Q-nya itu yang kalori yang pertama yaitu 5 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk delta T yang kedua 125 derajat Celcius dikurangi dikurangi 25 derajat Celcius, jadi menjadi 100 derajat Celcius. Lalu lanjut kita ke pertanyaan, yaitu kalor jenis benda yang dapat ditentukan dari keadaan pertama. Q-nya itu kan tadi 5 kali 10 pangkat min 4, sedangkan rumusnya Q sama dengan MC delta T. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 2000 dikali
C dikali 50. Kenapa di situ masih ditulis C? Karena C-nya kan itu kan yang dicari. Jadi kan belum diketahui. C di situ itu namanya kapasitas kalor. Lalu kita ke bawahnya 5 kali 10 pangkat 4 itu dari 2000 dikali 50 kan hasilnya 100.000 dikali C. Lalu C sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 5. Lalu C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian C nya itu sama dengan 0,5 kalori per kilogram derajat Celcius. Berarti kalau yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu yang kedua itu sebesar Q2 sama dengan rumusnya itu MC kayak yang pertama, Q sama dengan MC kali delta T. Kemudian Q-nya itu kan 2000 dikali 0,5. 0,5-nya itu dari yang perhitungan di atas, kemudian dikali 100. Q sama dengan 100.000, maka Q sama dengan 10 pangkat 5 kalor. Untuk yang selanjutnya, pembahasan soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 5. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalori yang diserap besi sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Diketahui di sini masanya dari besi yakni 3 kg dengan delta T 120 derajat Celcius dikurangi dengan 20 derajat Celcius. T2 dikurangi T1 menghasilkan 100 derajat Celcius. Dengan Q, kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ. Kalau dijadikan Joule, maka 135.000 Joule. Yang ditanyakan adalah kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Maka untuk menentukan kapasitas kalor besi, yakni menggunakan rumus Q per delta T, di mana Q tadi sudah diketahui 135.000 Joule per 100 derajat Celcius. Di sini Celciusnya tidak usah diubah ke satuan Kelvin. Menjadi 1.350 Joule per derajat Celcius. Untuk menentukan kalor jenis besi, kita menggunakan rumus C per M, di mana C ini hasil yang sudah dicari tadi sebesar 1.350 Joule per derajat Celcius dibagi dengan 3 kg massa dari sepotong besi tadi, menghasilkan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 6. Sebanyak 300 gram air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 Joule per kilogram Kelvin, ditentukan A. Banyaknya kalori yang diterima air tersebut dalam kalori, B. Banyaknya kalori yang diterima air tersebut dalam Joule. Di sini diketahui masanya yakni 300 gram diubah menjadi satuan kilogram menjadi 0,3 kilo. Dengan delta T-nya 50 derajat Celcius, T2 dikurangi 30 derajat Celcius, T1 menjadi 20 derajat Celcius. Di sini tidak usah diubah menjadi satuan Kelvin. Kemudian C-nya yakni 1 kalor jenis airnya yakni 1 kalori per gram derajat Celcius. Jika diubah menjadi satuan Joule menjadi 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Yang ditanyakan adalah yang pertama, menentukan jumlah kalor dalam kalori. Di sini menggunakan rumus MC delta T. M dikali C dikali delta T.
M-nya tadi sudah diketahui dalam bentuk gram, 300 gram dikali C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius dikali temperaturnya yakni 20 derajat Celcius. Menghasilkan 6.000 kalori. Berarti jumlah kalor dalam kalori itu sebanyak 6.000 kalori. Jadi banyaknya kalori yang diterima air tersebut adalah 6.000 kalori. Yang B, menentukan jumlah kalor dalam satuan joule. Di sini menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yakni mc delta T. M dikali C dikali delta T. Di sini masanya itu menggunakan satuan yang kilogram. Jadi 0,3 kilogram dikali 4.200 joule kilogram per kilogram Kelvin. Di sini juga menggunakan satunya berbeda. Kalor jenisnya dibanding yang A tadi, lalu dikalikan dengan 20 Kelvin. Menghasilkan 6.000 kalori. Jika dikonversikan ke joule, maka menghasilkan 25.200 joule. Di sini ada catatan penting, perubahan suhu dari satuan Celcius dan Kelvin sama. Jadi tidak perlu melakukan konversi satuan terlebih dahulu. Atau bisa juga dengan menggunakan kesetaraan antara kalori dan joule. Yang diketahui bahwa 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, sehingga tadi juga dihasilkan yang B sebelum 25.200 joule itu menghasilkan 6.000 kalori jika belum diubah dengan ke joule. Dan dikalikan 4,2 joule menghasilkan 25.200 joule. Nah, itu asalnya dari penghasilan dari 25.200 joule tadi. Baik, cukup di sini saja untuk contoh soal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.